Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jija Putri dari kelas 2C, mahasiswa pendidikan jasmani, angkatan 2019, Universitas Siliwangi. Kali ini saya akan mencoba memaparkan hasil pemahaman saya mengenai proses dan kondisi belajar gerak dari salah satu tugas mata kuliah teori belajar mengajar motorik. Yang akan coba saya paparkan diantaranya adalah proses belajar gerak dan kondisi belajar gerak. Pertama-tama ada proses belajar gerak. Nah, proses belajar gerak itu apa sih? Belajar gerak adalah suatu proses atau suatu aktivitas yang berlangsung dalam suatu proses untuk mencapai tujuan belajar. Nah, untuk mencapai tujuan belajar tersebut memerlukan suatu fase. Menurut Fitz dan Posner pada tahun 1967, dalam Oliveira dan Goodman membagi tahapan belajar gerak ke dalam 3 fase. Jadi, ada 3 fase menurut mereka, yaitu yang pertama kognitif, asosiatif, dan otonom atau otomatis. Belajar gerak menurut Kiram, kalau tadi menurut Fitz dan Posner, sekarang menurut Kiram, adalah sebagai peningkatan dalam suatu keahlian keterampilan motorik yang disebabkan oleh kondisi latihan atau diperoleh dari pengalaman, motivasi temporer, dan fluktuasi fisiologis. Selanjutnya, keterampilan gerak itu dihasilkan dari apa sih? Keterampilan gerak dihasilkan dari pengembangan pola-pola gerak. Nah, pola-pola gerak itu merupakan gabungan dari beberapa gerakan yang ditampilkan dalam respon gerak yang membentuk pola-pola gerak tertentu yang menjadi kebiasaan dalam berbagai aktivitas. Nah, misalnya pola gerak itu adalah gerak berjalan, yaitu menggabungkan gerakan kaki antara kanan dan kiri, tangan, dan juga tubuh. Setelah tadi proses belajar gerak, ada yang dinamakan kondisi belajar gerak. Nah, kondisi belajar gerak ini merupakan suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan, ke arah tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Keadaan yang diperlukan ini meliputi apa saja? Meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar yang nantinya berpengaruh terhadap diri si pelajar tersebut. Nah, kondisi belajar itu juga merupakan suatu istilah yang digunakan dalam dunia pendidikan yang mempunyai pengertian tertentu. Nah, kata kondisi itu apa sih? Kata kondisi bisa berarti keadaan atau syarat, sedangkan belajar bisa berarti terjadinya perubahan pembawaan atau kemampuan setelah terjadinya proses edukatif, proses edukasi. Dari arti kedua kata tersebut, dari arti kondisi dan belajar dapat menggambarkan pengertian kondisi belajar. Belajar ini merupakan poin penting karena kondisi belajar adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar bisa berlangsung sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai atau yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, keadaan yang diperlukan ini manfaatnya apa sih? Keadaan yang diperlukan itu agar proses belajar terjadi mencakup keadaan yang ada pada diri pelajar dan perlakuan yang dikenakan kepada pelajar itu sendiri. Nah, kondisi belajar sangat menentukan pencapaian hasil belajar. Mengapa demikian? Karena kondisi belajar yang sesuai dengan keperluannya bisa memberikan kemungkinan pencapaian hasil belajar yang baik dan sempurna. Sebaliknya, kondisi belajar yang tidak sesuai dengan keperluan bisa mengakibatkan pencapaian hasil belajar yang tidak baik pula. Sebaliknya dari tadi, hasil belajar yang dihasilkan menjadi baik sekarang menjadi tidak baik. Karena kondisi belajar berpengaruh terhadap kualitas pencapaian hasil belajar, maka kondisi belajar itu harus disiapkan sebaik-baiknya dalam proses belajar mengajar. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan menurut pemahaman saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.